Salam jumpa Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur karena kami telah Kau bebaskan dari belenggu manusia lama. Semoga kelahiran Adam baru yang amat kami rindukan memampukan kami untuk senantiasa hidup dalam sukacita. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih. Penginjil Matius menceritakan bahwa Yesus lahir secara ajaib, secara luar biasa. Mengapa demikian? Karena Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan karena hubungan antara suami dan istri. Dan ketika Yusuf mengetahui bahwa Maria telah mengandung, dan pada saat itu ia belum tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, Yusuf diam-diam ingin menceraikan Maria sebagai istrinya. Akan tetapi pada saat ia mempertimbangkan hal itu, dalam mimpi Tuhan berbicara kepadanya, "Yusuf anak Daud, silakan mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Ketika Yusuf mendengar suara Tuhan ini, ia mau melaksanakan firman Tuhan ini di dalam kehidupan hariannya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, dan ia bertanggung jawab untuk kehidupan Maria dan Yesus yang akan lahir itu. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, kita boleh cari di mana saja di dunia ini, tentu kita tidak akan menemukan seorang yang lahir tanpa bapa. Hanya Yesus
yang kita sembah sebagai putra Allah itu lahir tanpa bapa. Ia lahir dari Roh Kudus. Dan ia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini. Maka mari kita percaya bahwa Yesus sungguh-sungguh putra Allah karena ia lahir secara ajaib. Ia datang untuk menyelamatkan Anda dan saya. Maka hendaklah kita bersyukur kepada Tuhan atas karyanya yang ajaib ini yang diberikan kepada kita melalui putranya Yesus Kristus yang akan datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang berdosa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Putra Allah yang sesaat lagi akan datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sungguh ajaib. Engkau berkuasa atas diri Maria, sehingga ia mengandung dari Roh Kudus. Anaknya, yaitu Yesus, akan lahir ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Semoga kami sungguh-sungguh beriman kepadanya dan mau mengikuti kehendak-Nya di dalam kehidupan harian kami. Bapa yang Maha Baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara dan saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.